Kanca wong iki kan. Aku lagi. Atau dong. Betul. Dong. Kita gigi. Kita mulai. Wis diklik ya. Yuru ya. Yo iki. Motor iki wis diklik. Wis ding cuk. Iya. Wis. Ayo ngomong suara. Hah? Ngomong suara. Ngomong. Iya. Ini kita ngobrol. Tidak usah basa-basi, tidak usah pembukaan terlalu lama. Kesuwen ngobrolnya pembukaan kesuwen. Bahasa campuran orang masalah. No edit, no cut, no sensor. no sensor. Bodoh amat. Yang penting orang nyentok banteng. Iya. Tapi tolong jangan terlalu kelihatan. Iya. Orang kelihatan ke priwe lah. Kata dewa ya. Gue orang, gue misalnya anak kata-kata sing ngendelape kita tahu di situ. Ngomong. Ini sudah potong di TikTok. Terus ada video. Aman. Ya. Lanjut. Mau kan David ngobrol masalah bojo. Oh iya. Iya kan? Dulu sekali. Nah, sing lagi tak pengen tahu nih kayak gitu. Zaman siki lah. Zaman siki ki apa jenenge? Amburadul. Heeh. Wis ora patut lah. Iya. Nek masalah kebencanaan sudah terancam lah ya. Iya. masuk fase terancam ya. Sudah terancam. Wis kudu perlu pencegahan. Mitigasi bencana. Nah, deleng bocah nom sikil. Nek berbalik urung pati kayak ini. Iya, nek melihat dari desa untuk masalah teknologi nggak terlalu lah ya, nggak terlalu tercemar. Ya. Tapi nek ya sebenarnya kayak gitu. Kan kenapa kita bilang jelek? Karena ada perbandingannya yang bagus. Kayak gitu kan. Oke, sip. Kenapa kita bilang rusak? Ada perbandingannya yang bagus. Oke. Nah, Lanjut. posisinya sekarang bisa kita katakan adalah misalnya kita bandingkan dengan Purwokerto rusak. Purbalingga si Mandan bener rusak tapi berbati Sedang lah ya. sedeng gitu orang-orang kaki itu gue nek misalnya sing komen misal ngomong kok ada nek ana sing komen wah Purbalingga rusak lebih rusak Purwokerto ya itu opini masing-masing. Tapi nek begitu Ini pendapat lah ya. Iya. Pendapat. Kita beropini sendiri-sendiri bodo amat kalau beropini amat terserah sing jelas nek nyong kira Purbalingga masih ya Bisa diamankan lah ya. Bisa. satu tingkat di bawah Purwokerto. Iya. Terus ora peta nih sana. Tolong orang-orang Purwokerto sabar. Udah sih. Ini penilaian kami loh ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, ya monggo silakan. Kita tidak akan menyalahkan, membenarkan. Yo, di sini kita nggak bicara salah benar, tapi di sini kita cuma bilang Pembanding. ya pembanding. Sebagai pembanding. Opini sendiri-sendiri. Nah, dengan sebegitu rupa gitu. Nyong ganu ki cilikane ning Purwokerto. Cilikane SMP SMA ning Purwokerto. Purwokertone ndi Mas? Purwokertone nyong ganu nduk terangkat. Wis pokoke anak nang daerah ning fase-fase ning SMP itu sing SMP kayak kae lho maboke ku nang kelas. Konyol lah sih. Super pel apa gitu campur. Pengalaman gitu. Pengalaman Kanca-kancane nyong ora, Pak. Kanca-kancane nyong ora. Maboke ini super pel campur apa gitu. 5.000 masuk. Ada sing gini Bang. Gimana sih gitu. Tiga sur. Bosok. Mabuk sih. Siki ya. Nek ganu mungkin ngelem lah ya. Oh, iya. Ngelem ciu lah ya, ciu. Bener-bener minuman gitu kan. Warna campurannya apa. Terus
eh ngelem Heeh. terus ngobat siki kan enak nih tolak angin gitu-gitu komik gitu-gitu tolak angin ora ya komik lah ya? komik. komik wis sing dinung nanti sebok gitu Enggak disensor loh ya. ora sensor Aduh. tidak disensor dan tidak promosi bodoh amat kita tidak butuh uang Kita males ngedit. kita tidak butuh uang yang kita butuhkan duit Iya. bodoh amat nah sini mah aku suruh rupa nanti komik nanti apa di sing nanti nanti talal lah biasanya. Nah kita bisa melihat bahwa nek jarene bocah-bocah sing pinter ngono itu degradasi moral. Wih, asik. Teng. Iya. Degradasi moral yang artinya apa? Ada penurunan dari segi moralitas anak-anak muda zaman sekarang. Sekarang kalau misalnya kita bilang generasi yang ada saat ini, entah nyong kalian jenis generasi Z, generasi naik milenial kan wis generasi Z, Gen Z wis ya. apa Gen Z. Gen Z, Iya, segi Gen Z, terkenalnya Gen Z juga listrik, Iya. Gen Z. Gen Z itu turun naik. Iya. Gen Z Mas. Yo kan tulisannya Gen Z, iya. Gen Z. Nah, wis rubah-rubah. Siki dengan umur kita yang sekarang Relatif menua dan kita nanti menikah dan kita punya anak, bagaimana nasib generasi kita selanjutnya? Tolong lah ya. Tolong. Maksudnya zaman siki bro siki ya kepriwe mengko anak-anak ada kita tidak tahu. Iya gini lah ya nek ngomong misalnya sing komen masa mikir nang bojo mbok jare sapa sedurung bojo mati dhisik iya bojo urusan Gusti Allah tapi segaganya kan kita punya planning gitu. Iya. Punya planning bojo dan seterusnya. Nah nek misalnya ya bojo dua anak terus nang zaman ngemben misalnya katakan ya 10 tahun maning lah 10 tahun maning umur berapa tuh Iya. Wis berarti 32 ya. Informasi ketua Jawa. Nah aku bisa nom. Aduh. Nah sudah di umur segitu mereka itu apa ya pergaulannya sudah seperti apa sekarang untuk daerah kota hamil di luar nikah itu harusnya wajar Permainan lah ya. Permainan pengecekan. nyicil Iya nyicil. terus itu Main cicilan ya. mainnya cicilan kredit luar nikah loh sih berarti sing lene iki kredit ki HP motor kredit anak masih kredit anak iki lho maksudnya ya Allah apa ya zaman siki wis ngemben zaman iki kepriwe gitu. Semoga lah ya, semoga jangan sampai menangi lah. Harus dibenteng gitu bro, benteng. Bener. Ya benteng apa? Benteng batal lah ya mas. Masih jadi pertanyaan kan gini, yang jadi persoalan hari ini adalah kita melihat generasi sekarang bagaimana, terus kita memperkirakan generasi anak dewek mau kayak apa, benteng ini kayak apa? Yang jadi pertanyaan kan itu ya. Para ustadzah nih, para kiai, komen. Kemudian tolong, karena kayak gini. Siki kalau misalnya kita ngomong, yuk harus dibentengi dengan ilmu agama. Menurut Kiai ini siapa? ini PAI tidak berguna. Kiai ini siapa? Sedangkan ya lihat saja lah ya kondisi para kiai nomornya no ceramah. Ini yang bilang bukan saya. Saya tidak tahu. Tolong. Ya, tapi gini, poinnya adalah ini.
Kalau kita ngomong dari segi agama, terus apa ya, yang seperti apa caranya gitu loh, karena si kibai nggo bocah nu jarang sing gelem melu pengajian. Nah, Bener. ini perlu perlu kita kaji kembali. Maksudnya bagaimana caranya dakwah di kalangan para remaja. Nggo ngomong sing kayak kok iblis lah dulu. Enggak. Mungkin salah satu cara ya, salah satu cara kita bentuk komunitas lah ya, komunitas perkumpulan pengajian anak muda seperti itu ya. Nah, kita undang tuh para narasumber kiai-kiai berkompeten ya, bersertifikat halal. Iya. Tapi yang mau ibadah. Ya kan? Nah, kita undang, kita share ya. Ngobrol enak aja lah, nggak usah ibaratnya kayak yang di masjid-masjid. Gitu. Nah, cara penyampaiannya kan beda. Nah, maksudnya terkadang gini, pengampunan para kiai, para ulama, maksudnya bukan bermaksud menyinggung, tapi saya mengalami sendiri bahwa ada beberapa kiai dan ulama, ya mungkin nggak semua, kita sebut itu sebagai oknum. Iya. Kan biasanya neksiti kan oknum. Bahasa oknum ya. Iya. Neksiti kan oknum ya. Nah, mungkin itu oknum yang kemudian ketika melihat remaja wis sing ora tau sholat, tatoan, gawe minum-minuman, mesti mereka mindsetnya tuh urakan dan sebenarnya akhirnya mereka tuh enggan mendekat. Betul. Iya. Jadi wah, bocah urakan ngapa gitu. Nah, seharusnya naik pendapatku ya, ini pendapatku. Mungkin teman-teman di rumah punya pendapat yang berbeda. Nah, pendapatku adalah ini seharusnya orang-orang yang seperti itu harus kita dakwahi. Aku sempat ngomong kemarin salah satu narasumber tokoh agama, narasumber kiai, tokoh agama, ya ustad, ya ustad lah. Nah, kiai kayaknya tatarannya urung, tapi ustad. Nah, aku ngomong gini, mohon maaf nih ustad, kalau kemudian Anda berceramah di masjid, itu sudah biasa, itu sudah dilakukan dari zaman dulu. Tapi kalau kemudian ceramah di jalan, tekani komunitas-komunitas yang seperti itu, mereka itu butuh bimbingan dan sebagainya. Dan jangan sampai kemudian langsung judging, maksudnya kayak menjustis. Oh iya, menjustis langsung. Kok tatoan, kok minum, kok mlebu neraka, dibakar, bolak-balik. Kan tidak begitu loh. Kok dadi wangwane? Iya. Kok dadi plukange? Iya. Ben kemelup. Suluh gitu loh. Kan orang kayak gue gitu. Pendekatan gitu loh. Perlu pendekatan. Dirumus. Bagaimana caranya pendekatan itu? Coba ayo sih guide caranya. Aku pernah kesinggung gitu. Jadi ada satu orang gitu yang ngomong, coba deh kita lihat di mana, di alun-alun Purbalingga. Ini kata-kata sudah lama ya, tapi memang real dengan kondisi sekarang tuh. Di alun-alun Purbalingga sebelah masjid gede gitu. Oh iya. Nah, dari total di situ semua enggaknya ditekani, terus ditakoni, Mas agamanya apa? Islam. Tunjukkan KTP. Iya, bukti kan cuma itu kan yang bisa kita omong kan. Secara KTP dong, secara administrasi dong. Kalau kemudian ngomong hanya sekedar Islam sih KPKPTI ini. Ngomong Kristen KPKPTI. Tapi bukti yang paling jelasnya itu KTP, deleng KTP agamanya Islam. Nah, ketika ada dari sekian banyak itu, berapa yang masuk ke masjid? Gitu. Berapa yang masuk ke masjid itu? Padahal setiap malam Jumat di situ selalu ada kajian. Wah, kan orang malam Jumat kok Terjadwal berarti. Iya, terjadwal itu. Soalnya kan cukup pernah minum.
kancaku tuh. Sesat apa? Hah? Sesat apa? Ya ora lah. Oh, udah. Masuk kajian musik aku. Tolong dong. Ini no sensor. Iya. Tolong. Tolong. Bahaya loh. Itu aku agama nanti rusak ini nanti. Nah maksudnya gini loh. Ketika kemudian dilihat dari itu, berapa yang kemudian mendekat ke masjid? Berapa yang mereka tetap duduk di situ? Ini yang kemudian menjadi bermasalahnya ini. Bagaimana kemudian mengajak anak-anak muda untuk dekat dengan masjid? Kalau misalnya tidak mau dekat dengan masjid karena mereka anti dan sebagainya, cara kedua mungkin ya, ini mungkin ya, sorry guys, mungkin teman-teman yang agamis mungkin lebih paham. Itu misalnya nggak kegiatan masjid sing kegiatannya anak muda banget. Contoh. Aduh. Contoh. Contoh berat ya. Hadroan, marawisan. Mungkin itu bisa jadi. Terus latihan silat apa suci atau analpe sate bakar musa. Iya. Dia ada masjid. Iya. Soalnya apa ya? Aku pernah ngomongin. Dulu itu masjid itu menjadi tempat tidak hanya tempat beribadah, tempat diskusi, tempat belajar. Itu artinya intinya tidak kemudian hanya sekedar masjid jadi tempat untuk beribadah, sholat tuh enggak. Ya. Gitu loh. Jadi ada kajian di situ, ada ibaratnya makan bersama mungkin ya. Loh, tapi nggak mungkin sih. Soalnya zamannya dewek cilik, kue anak jenenge takiran. Iya. Nah, sing nggawa kae lho, nggawa bekal ya mari masjid, mau dipangan bareng-bareng. Ya nasi rames, nasi bungkus. Nah, zaman siki ana apa? Ilang kuwi, Pak. Ilang kuwi. Kuwi menangi pun angger lagi bulan Ramadan awal. Nah, mungkin nek misalnya sing komen, wah nang desaku asik. Ya, beruntunglah yang masih ada. Karena dilestarikan ya. Iya, kita minta tolong itu dilestarikan, tolong itu budaya yang baik. Itu benar-benar kayak apa sih? Bocah gue seneng gitu loh, Mas. Tapi siki wae, Pak. Ya. Sing lagi tak deleng. TPQ. Sekarang kan sudah ada TPQ itu. Ya kan? TPQ itu menghandle anak-anak usia dini. Dari ya mungkin mulai dari kelas 1 SD ya kan, sampai ke jenjang SMA. Mungkin di situ masih ada tuh. Nah, apakah di TPQ itu bisa dimanfaatkan? Apa kita jenjangnya yang ke atas? Dari usia remaja sampai dewasa. Ini momen menarik. Ini apa ya? Berarti hal yang menarik. Maksudnya gini loh. Mungkin kalau TPQ kan bocah-bocah cilik wae kan. Bocah cilik penak datur. Nah, iki bocah gede-gede ki, bocah kaplak-kaplak wis boboten. Nah, itu yang maksudnya gini. Pendidikan agama itu tidak hanya untuk anak-anak kecil sekarang harusnya. Iya. Kok pacaran nomor Pak? Hah? Ya alhamdulillah. Iya. Saya berdosa. Ya artinya ini. Pendidikan agama itu tidak kemudian mentok. Ning nggonku ki kan gini. Jadi bocah cilik diwarai ikro SD. SD kelas 1 nganti kelas 4 diwarai ikro. Kok 5 6 biasanya mulai Quran. Terus yang SMP Al-Quran. Tapi setelah itu anak SMA itu kita nggak tahu ngapain gitu. Hilang, Pak. Hilang. Contoh kasus nang desaku kayak tadi, Pak. Sing seneng dolan maring masjid, sing seneng dolanan area masjid, itu semuanya anak-anak kecil. Iya, sing penginongan ya. Mending sukane dolan. Ya mungkin bahasannya wong milenial apa Gen Z ya. Mencari jati diri. Iya, keren lagi kan? Mencari jati diri. Iya. Ana sing dolan ya biangsaken lah. Ya ana sing ngamen lah. Ana sing lorong genah lah. Intinya wis mandan ngadoh sekali musola masjid. Pemen kegiatan
kegiatan sing mampu agama terus malah Nah, nganggur. Jadi kan sing tak pikir ki kepriwe carane ya gandeng-gandeng bocah-bocah nom-noma, anak-anak muda nek siki sing deleng nang desaku senenge malah pada dolanan ning HP. nah, Teknologi siki wis jeneng pengaruhi banget. Jadi ya Allah, malah nanggar sing bocah cilik-cilik semangat ki kon maca ikro semangat banget. Apa meneh anggaran lomba-lomba wis luar biasa semangat. Tapi anggar bocah-bocah cilik bocah-bocah cilik. Bocah-bocah gede ki aduh ya Allah. Ngenes Pak, asli Pak. lah ki arep digawe model lah ya pertanyaan kan itu tadi kembali pertanyaan kamu kan ki arep digawe kepriye model Angger sing terdeleng iki digawe model komunitas. komunitas Mungkin bisa dibuat model komunitas. Tapi komunitas gue jangan apa ya Rane ya, jangan membuat nama atau judul atau apa Rane ya, tanda lah ki komunitas agama. Karena nek wis ngomongin komunitas agama yang ngerti dewek lah jelas akeh paling ora ya siji sing ngandel. iya Kan? Tapi nek apa Rane komunitas itu mungkin dibuat komunitas pecinta alam atau komunitas tadabur alam ataupun komunitas dugem lah. Tapi nek kono disusupi nilai-nilai agama mungkin bisa Pak. nah Mungkin seperti itu Pak. Kayak menurut saya ya Pak. iya aku tertarik dengan konsepnya gitu beberapa konsep misalnya kayak yang dilakukan sama Ustadz Hanana tadi. Dan dia kemudian dia kan mereka punya komunitas namanya Pemuda Hijrah namanya. Sing ngumpul cacah nom kuwi terus ning Bandung ya. Bandung pokoknya ning Jawa Barat tahu lah ini. Terus apa jenenge diskusi di situ ngobrolnya terkait dengan cuman memang di sana lebih terkait dengan percintaan gitu-gitu. Tapi bagaimana kemudian mencintai secara agama begitu. Syariah. Nah, gitu. Iya. Nah, itu masanya cukup banyak. Yang aku lihat ya, masanya cukup banyak. Walaupun aku tahu betul mana, tapi aku pernah di YouTube. Oke. Ustadzah. Iya. Sing antil jannah. Nah, model-model itu. Iya. Kan itu gitu. Artinya dia berdakwah dengan caranya sendiri, dengan caranya dia. Terus anak-anaknya selalu ekstrim nih. Gus Miftah. Bagaimana dia berdakwah ning tempat clubbing. Iya. Ning tempat kayak bahasa di tempat bedugem. Dia berceramah di situ kepada para pelancong. Ya itulah begitu. Pelancong. Karena tidak ada sensor, mending dipelancongin aja kata-kata. Teman-teman tahu sih gitu. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Gus Miftah. Apa sih? Tapi makanya ada beberapa YouTuber mungkin ada uploader juga yang mereka menyebutkan ini loh Gus Miftah ceramah di sini. Nah, itu hal yang caranya nyongki maksudnya keren gitu. Tapi ya terlalu ekstrim apa mari orang gelebat-gelet ibaratnya ya cara bahasa Indonesia apakah kita ketika terjun langsung ke situ dengan cara ekstrim apakah kita itu bisa menarik mereka apa kita yang akan tertarik mereka kayak gitu loh Pak. Contoh lah ya Nah sekelas iman ini Pak belum maring kelabing Pak ngomong Pak nih anak assalamualaikum lah ini gitu pletrot itu loh Pak enggak di sini makanya kan tadi kita bilang itu untuk para pemuka agama Ustadz tak Anda sadar diri iblis laknatullah tolong sadar diri anak setan Anda dengar azan aja panas telinga Anda astagfirullah ini lho jukur pikir masjid gua tuh berisik ngono pasti
Dan saya yakin ini juga dialami sama teman-teman yang lain. Orang sabaran banget tuh ngadan lo ya. Eh, Udah masa udah sadar gitu. Padahal lu terus semenit pak. generasi muda saat ini tuh tidak bisa dipengaruhi begitu. Kalau misalnya ada yang komen nggak begitu semuanya, iya, 1001 yang tidak begitu. Baguslah yang tidak begitu. Saya tidak menyalahkan, Anda benar. Teruslah jadi orang benar. Jangan seperti kami. Jangan seperti yang tidak jelas ini. Tapi kita benar loh ya. Benar apa? Mau membahas. Iya. Soalnya kita benar mau membahas. Seenggaknya gini, kita ya tadi kembali ke awal. Ketika kemudian zaman sekarang dengan pergaulan seperti itu, orang pemuda-pemuda itu anti terhadap kata agamis, entah yang berkaitan dengan itu ya, entah pengajian kayak entah apa dan lain sebagainya. Ya, tokoh agama ini perlu kemudian punya terobosan-terobosan bagaimana kemudian dakwah itu tidak hanya melalui masjid. Ya, Pak. Ini malah semoga ngerti posting gue melebune. Apa? Oh, sih orang terima, Pak. Ya enggak loh, ini kita mau mengungkapkan fakta. Kita sebagai orang muda, kita pengen loh dirangkul, tidak kemudian hanya sekedar ngerokok, hanya sekedar apa jenis minum alkohol gitu. Ya menolong sih orang sekedar sih, ya parah. Iya, maksudnya ya mungkin mereka yang di sana tuh mereka tuh bukan apa ya, bukan mereka tidak mau dekat dengan agama, Tapi kadang kayak gitu, Pak. Dia sering kerumunan ya. Lah, wis tak ajaki warawiri. Ya. Wis tak sengi warawiri. Wis padahal ya wis ngerti jadwal iki. Narasumber iki. Ustaz iki. Pembahasan iki. Padahal wis diomongna lewat media sosial, wis diomongna maring langsung secara langsung. Tapi kok kenapa orang gelem pada teka? Wis harus sudah dikaji nih, Pak. Anggar menurut mungkin pergerakan para pemuda lah ya, kiai-kiai pemuda atau ustadz-ustadz muda mungkin mereka sudah melaksanakan lah ya, melaksanakan berbagai cara, tapi kadang mereka juga mungkin ada perasaan lemah lah ya, lemah dalam artian ya itu yang tadi saya sampaikan, kesel. Iya, jalannya kepengen perubahan, pengen mlebu maring agama, mempelajari agama, tapi ketika wis tak seri apa nih jadwalnya narasumber iki materi niki kenapa orang pada teka kayak gitu, Pak. Nah sekarang ini pertanyaannya kalau balik logikanya gini, misalnya ini permisalan, harapkan teman-teman lebih paham maksud artinya itu gimana, bukan permisalan gini ya, kok kepenginnya madang ya, kok kepenginnya madang tapi nyomber weh kok bibir pecah-pecah dan sebagainya, oh butuh minum, terwei tersandingi kopi, tersandingi sing kayak aku biasa pengen lah, ini kok pengennya minum ya wis biasa kok pengen minum apa, kopi disandingi kopi, disandingi apa, disandingi wedang bening, pokoknya minuman segala jenis minuman ada ya, sesuai dengan sing kok biasa minum, sing kok seneng minum, semua jenis minuman ada. Nah ketika dia itu mintanya sebenarnya makan bukan minum, tidak akan diminum orang yang minum makan, mudah. Nah maksudnya itu apakah sebenarnya gini, perlu kita kaji kembali, apakah benar itu yang mereka butuhkan, apa benar itu yang mereka inginkan? Iya enggak? Iya benar. Jangan-jangan mereka nggak pengen itu, jangan-jangan mereka nggak butuh itu. Nah, itu hanya persepsi kita bahwa melihat bahwa mungkin mereka butuh itu, mungkin mereka butuh itu, atau kita dengan bangganya, dengan pedenya bilang, bocah nong sih butuh piye gitu, tanpa kemudian bertanya, kok jadi butuh apa gitu. Sederhana misalnya, kok pernah ditakoni orang nong ustaz, bro, nong pengen takon ben carane pemuda gelem
aktif nang masjid ki kepriye carane? Nyetel dugem. Caranya dewek ya. Angel Iya. bener angel. Setel musik DJ, masukkan ke speaker masjid, otomatis tuh 100% warga tekal main masjid. Nggeruduk masjid terus kowe ora beres kowe. Bisa-bisane kowe nyetel dugem. Engko usate garis maur. Engko dhisik bos, engko dhisik. Nyong adzan subuh, adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, kok kabeh padha teka, giliran nyetel musik kok pada teka. Lah, apa perlu digawe kayak gitu, Pak? Lah ben kok pada tekan. Iya. Kebalik kowe langsung. Walah. Karena ya fenomenanya begitu. Maksudnya apa ya? Zaman sekarang angel sih ya, maksudnya dengan kondisi pemuda yang seperti ini, terus kemudian ketika orang tua ngomong kayaknya perlu digigit, tapi nggak kemudian bertanya dulu pengennya apa sih sebenarnya. Bisa jadi itu, bisa jadi ya, aku orang ngomong pasti itu, tapi bisa jadi itu. Berarti ya, sing arep neng materi dan penggagas itu harus melaksanakan kajian dulu. Kajian ke analisa dulu. analisa dulu sebenarnya kemudian itu butuh apa, bertanya lah. Tapi sing mambune agama lah ya, takon sing mambune agama kok nek babagan agama kepengin apa sih sing dipelajari, atau misalnya bukan itu tapi kok pengen apa di situ. Kok pengen apa di situ, misalnya karena berapa sih, misalnya itu guru misal nyong pengen, misalnya mereka ngangker kok pengen apa, nyong pengen apa jenenge gawe angkringan dengan usahanya kalau oke, gawe angkringan, tapi nanti setiap hari Jumat angkringannya dipotong berapa persen dinggo masjid. Nah kan beramal secara langsung misalnya, atau misalnya gini, setiap hari Jumat wedamu gratis sih lo gawe kajian gue, tapi kajiannya bukan langsung ngaji, langsung assalamualaikum, tidak langsung gitu, ngopi ngobrol kanda gitu loh. Bisa masuk Setidaknya itu gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar apa ya, hanya sekedar yang kita jejeli kok ngaji ben kok pinter agama, sholat ben orang mlebu neraka. Nggak hanya itu, nek ngomong nek gini, orang sholat kok mlebu neraka, kayaknya nek kok ngomong nak wong Islam ya ngerti, tapi bahasa-bahasa itu terlalu ekstrem. Lah iya makanya wis sing mari jelek para wong nono. Lah, wong ora sembahyang sepisan dong kan wis kena mlebu mari neraka. Nah, wis begitu. Jadi males ketika krungu wong-wong sing carane wis mambu kiai mambu ustaz ku langsung mencas seperti itu kan. Nah, aduh dek anak bingung. Iya biasanya mereka cocok kan kiai-kiai. Iya maksudnya gitu loh, cocok-cocok kan akhirnya, maksudnya kayak gitu kiai sing ngrono langsung kurang musuh. Iya mengerti, saya tahu, saya paham, kalau saya tidak sholat saya masuk neraka, tapi paling tidak dengan begitu cara mengingatkannya. Maksudnya ya ayo ya kok pengen ibaratnya kok anggar mlebu neraka kok ora dadi suluh, kok carane kayak piye apa maning kok anggar kok wis kena kok wis mikirna lho ki ngombe nyong arep dadi blarak ya kan langsung gelap gitu kan. Teman-teman ya teman-teman berbantu iya sumpah blarak itu geden bandret pol asli. Berarti kan kena ditulung lah ya. Nah, kena ditulung. Bentuk aja jadi blarak. Bagaimana cara kemudian membujuk anak muda untuk kemudian tahu babagan agama tanpa kemudian langsung justice bahwa kok nek ora sholat ya kok mlebu neraka, kok nek ora gelem ngaji ya mlebu neraka. Neraka itu jadi bahan ini ya, yang penting banget. Apa yang ngomong? Jangan sampai kemudian
orang-orang itu hanya beribadah itu anak-anak muda ya, karena takut neraka, bukan karena kebutuhan. bukan karena dia sadar oh dari kaum Islam yang butuh beribadah menyembah kepada Tuhan, gitu loh ya. Iya enggak? Iya benar. Teng teng asik. Iya. Masuk. Masuk. Orang rokok. Aman. Aman. Jangan sampai mereka itu beribadah kita wah nyung ibadah karena nyung pengen oleh surga, nyung pengen oleh neraka. Saya sempat ngobrol sama teman-teman tuh gini, kalau kemudian konsep ibadah itu kan menyembah untuk kemudian kita dapat cintanya Tuhan. Iya memang itu dijanjikan nek kau beribadah kau mlebu surga, itu dijanjikan kurang ibadah kau neraka. Dan janji Tuhan itu pasti, kita semua percaya dengan itu. Tapi ketika kemudian kita terlalu terlena dengan surga dan kita terlalu takut dengan neraka, dan itu dijadikan alasan untuk kita beribadah, lalu di mana posisi Tuhan? Sementara yang punya hak prerogatif untuk memasukkan ke surga dan neraka itu adalah Tuhan. Nyung pernah bayangin gini, mungkin kau yang mlebu surga tapi Tuhan misalnya lumayan ngapura ya. Tapi ini konsep ganggu banget teman-teman ini. Bisa jadi gini, kau mlebu surga ya wis karena kau mlebu surga tuh, tapi nyung ora ridho, nyung ora cinta maring kok. Tuh. Mandan. Yuk ke apa namanya? Terbuka man, diperjelas lagi. Nah, bisa jadi kayak ya, karena kok nyung ibadah, nyung mlebu surga, Tuhan akhirnya mengabulkan itu. Kamu masuk surga, iya masuk surga. Tapi apa ya? Lalu kok pengen kuwi? Iya. Lah ya kan kok ibadah, kok pengen iya, Bu. Teman lebih parah. Kok ibadah kowe kudune nggo nyong. Udu karena aku pengen surga, mlebu neraka bae misale. Kan kita tidak tahu ya hak prerogatif Tuhan. Betul. Gitu kan? Karena saking takutnya kepada neraka dan sangat menginginkan surga, malah dibalik sama Tuhan. Kita dibeli ya. Macam bingung sih. Bingung Pak. Babakan agama nggak boleh punya mari pemuda-pemuda. Ya sing tak rasakan juga malah. Ya apa sih? Contoh lah ya. Ini mendaratnya. Ngesang maringan sepatu. Yuk, pada jago gini lain. Aman lah, ngopi, rokok, bebas. Artinya fasilitas. Ketika dibuka agama, nah, ya, ketika buka kajian loh ya, kajian yang gini, nah, sisi mereka semuanya tuh biasanya ada ya, mas, biasanya ada. Tapi ketika enggak dibuka tentang kajian, aku temen loh ya sih pada tekan ya, itu sih jadi kepikiran loh, keprimen caranya. Nah, sehingga mungkin carane nyong lah ya, carane nyong untuk mereka kon pada mlebu maring agama, nyong ora bisa langsung dek gawe aja. Tapi lirik-lirik, ayo dolan maring aksen dolan ya, wis mangsane adzan juk salat isih. Nah, amalan langsung sing ora gelem ora njur terus sholat neraka. Nah, gue dong. Iya. Biarkan saja. Jajan bensin, nyong ngomong 10. Ya, ngomong 10, tolan ya. Set melewati sholat duhur. Sholat duhur di situ. Anggap sholat duhur. Paling enggak ada 4 atau 5 yang bisa kita selamatkan untuk melaksanakan sholat duhur. Yang 5 ini biarkan dulu saja lah. Enggak usah diharu-harui. Paling ditakoni tok ora sholat ya. Ya Mas. Ya wis, ayo lanjut. Tapi ketika alhamdulillah ketika masuk ke waktu asar, yuk sholat asar di sini, malahan kita jadi kepengen Pak. Dari 10 anak itu mereka bisa langsung melaksanakan sholat. Mungkin satu karena itu ya yang sih daripada sholat misalnya orang sholat itu Pak. Jadi langsung praktek dan langsung mengena ke mereka loh. Walaupun itu hanya 1 kali 2 kali, tapi coba ketika kita
laksanakan sebagai pembiasaan Nah. dan semoga itu menjadi kebiasaan ya kayak gitu. Ya mungkin contoh ya bangsane dewek lah ya seneng ngarani pecinta lama ya nyamuti sampah ning arepku dewek di situ lah harus mikir sing kana-kana ya urusin lingkungan dari dimulai dari diri sendiri juga yo nyempulung rewang iki juga sama mau ngesuk maiko ya bersih ya ya iya. Nah dari situ mereka menjadi kebiasaan. Nah terus seneng ya bosnya pada tulang ini ya wis dari sing penting arep dolan meneh-meneh monggo kalau nyalakan yang ngomong ya dari mlebu bae yang penting ngomong dhisik. Toh juga kita sudah fasilitasi. Iya fasilitasi rokok hari juga monggo itu dari ngopi hari ngopi. Yang penting betul. ketika wis menggunakan fasilitas tolong dibersihkan, tolong dirapikan lagi, itu seperti itu. Nah enak ya konsep bahwa anadofatu minal iman bersih dari sebagai iman setelah nggak langsung mereka melakukan itu kan gitu kan. Waktu bersih lah para panik terus dari rokok dari apa kan mereka membersihkan. Nah anadofatu minal iman itu gitu secara nggak langsung loh. Jadinya kepikiran kayak ahli wak kepikiran ketika pemuda-pemuda ini ya tak ajak gawe kegiatan tapi kegiatan itu kita campur agama tapi mereka tidak ngerasa loh. Iya Ya karena gini contoh di sini contoh di sini yang kayak melaksanakan tadabbur alam tolong gini mereka waktu ini duhur waktu ini madang secara tidak langsung kan mereka melaksanakan itu tapi mereka tidak merasa bahwa saya itu dikekang inyong kudu melaksanakan sholat. Oh gini poinnya aku nangkep poinnya gini misalnya gini kok duwe basis masa lingkungan lingkunganmu ke pada seneng dolan gunung. Oke, kok pada seneng dolan gunung ayo dolan gunung ngeken ayo ngeken tapi waktu ini sholat iya sing ora gelem sholat ya wis ora usah neraka ora usah kok dadi belakang ning neraka kok dadi blukang ya alonan maksudnya waktu ini sholat. Nah aku pernah ngomong nih bagaimana kemudian orang-orang seperti itu dituruti kemauan mereka tapi disisipi kemauannya kita. Kemauan mereka naik gunung oke naik gunung, kemauan mereka ngecamp oke ngecamp, kemauan mereka dolan tapi disisipi kemauan kita punya misi. Kemauan kita adalah misalnya kayak kebiasaannya alon-alon merubah mereka itu sing biasa nonton sholat jadi nonton sholat. Nah wis alon cek dolan kan kemauan mereka kayak dolan wis dolan tapi di sisi kemauan kita waktunya sholat ya sholat. Nah kan itu kebiasaan. Iya bagaimana kemudian pembiasaan menjadi kebiasaan. Poin asik gitu loh maksudnya. Wis 3 poin Pak, wis 3 poin. Kita tutup apa Pak? Bagaimana kemudian member ini nyambul Pak. Asli Pak. Oh gitu lagi. Bahaya Pak. Ini closing statement. Yang pertama tadi adalah ketika kita bahas generasi adalah bagaimana kemudian kita membenarkan generasi yang sekarang dulu mengajak mereka kepada agama Islam. Seenggaknya mereka dengan cara itu tadi turuti kemauan mereka, CCP kemauan kita. Sehingga nanti diharapkan nantinya ketika mereka melahirkan generasi selanjutnya itu mereka sudah paham tentang agama. Benar ya bro, benar apa bro? Gitu ya guys. Mereka paham tentang agama. Jadi generasi kedepannya kalau misalnya kita langsung ngomong ya diproyeksi dibatasi dengan agama kan nggak bisa langsung gitu. Prosesnya kan lama tuh, ada proses ini proses itu dan sebagainya. Jadi harus dipagari dengan agama ya dengan cara seperti apa ya mungkin dengan cara membenarkan bukan membenarkan apa ya perlahan-lahan itu memperbaiki generasi yang sekarang dulu baru nanti karena bagaimanapun generasi yang sekarang ada itu adalah 10 tahun 20 tahun ke depan adalah
generasi akan melahirkan generasi selanjutnya. Iya dong. Orang mungkin terus generasi ki mati kabeh, bar gue ngomben Gusti Allah langsung nyiptakna generasi baru. Orang mungkin orang. Mari jadi orang ngeri. Mungkin tapi kayaknya Orang main kejadian lah ya. mungkin ya. Maksudnya Gusti Allah sih ya kun fayakun lah ya. Jadi maka jadi. Cuman untuk sekarang ini baru kita berpikir secara realitas, secara mata terbuka, mata jin benar-benar. Ini kayaknya orang mungkin gitu. Jadi itu poinnya guys. Jadi, ketika kita khawatir dengan generasi yang sekarang sudah tidak jelas, supaya kekhawatiran kita tidak bertambah bahwa generasinya mungkin anaknya priwe ya, generasinya besiki. Nah caranya mungkin Pelan-pelan ikuti kemauan mereka sisipi kemauan dengan sisipi kemauan kita, terus jadikan pembiasaan itu sebagai kebiasaan. Asik. itu poinnya hari. Oke, guys. terima kasih. Guys. Itu aja. Thank you. Sumpah 46 menit pak.